menjelaskan fungsi alkohol yang digunakan secara tidak langsung pada percobaan tersebut, agar tidak terjadi kebakaran karena alkohol bersifat mudah terbakar dan menguap jika dipanaskan. Pemanasan alkohol secara tidak langsung dalam percobaan ini merupakan langkah penting untuk mempermudah pengamatan keberadaan amilum pada daun. Fungsi alkohol yang dipanaskan secara tidak langsung dalam percobaan ini adalah untuk menghilangkan klorofil dari daun. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat dalam daun dan berperan penting dalam proses fotosintesis. Klorofil ini akan mengamati pengamatan amilum yang dihasilkan oleh fotosintesis. Yang kedua, jelaskan fungsi alkohol pada percobaan tersebut. Percobaan alkohol yang digunakan secara tidak langsung atau percobaan saja. Lugol digunakan untuk mendeteksi keberadaan amilum atau takut dalam daun. Lugol bereaksi dengan amilum dan menghasilkan warna biru kehitaman, menunjukkan bahwa daun tersebut mengandung amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Yang ketiga, berasal dari proses apakah pada daun yang berubah warna pada percobaan tersebut? Proses yang diperoleh dari daun yang berubah warna dalam percobaan tersebut adalah glukosa. Glukosa dihasilkan selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan dan organisme lain untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang dapat dilepaskan kemudian untuk mendorong aktivitas organisme. Dalam percobaan, daun terkena cahaya yang memicu proses fotosintesis. Selama proses fotosintesis, karbon dioksida, udara, dan air dari tanah digunakan untuk menghasilkan glukosa. Glukosa yang dihasilkan kemudian disimpan di dalam glukosa inilah yang menyebabkan daun berubah warna dan terkena larutan lugol. Yang keempat, rangkaian reaksi terang pada proses fotosintesis. Reaksi terang adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NAD. Reaksi terang yang pertama yaitu melalui jalur elektrosiklik yang melibatkan fotosistem 1 yang menghasilkan ATP, NADH, dan oksigen. Reaksi terang yang kedua melalui jalur elektron non-siklik yang melibatkan fotosistem 2 yang menghasilkan H2O atau air. Yang kelima, rangkaian reaksi terang pada proses fotosintesis yang terjadi di stroma. A. Tahap fiksasi. Fiksasi karbon terjadi pengikatan CO2 oleh molekul organik bisfosfat atau RUBP gula berkarbon 5 dengan katalisator enzim Rubisco atau RUBP karboksilase yang ditemukan dalam kloroflas. Fiksasi CO2 oleh RUBP menghasilkan zat intermediate berkarbon 6 yang segera terurai menjadi molekul 3-fosfoglycerat atau TGA. B. Tahap reduksi. Reduksi molekul 3-fosfoglycerat menangkap gugus fosfat dari ATP membentuk 1,3 bis fosfoglycerat. NADPH yang berasal dari reaksi terang melepaskan elektronnya untuk mereduksi gugus 1,3 bifosfoglycerat menjadi gliseradehida 3-fosfat atau G3P. Satu molekul dari setiap 6 molekul gliseradehida 3-fosfat akan membentuk satu molekul gula berkarbon 3, sehingga untuk membentuk satu molekul glukosa berkarbon 6 akan membutuhkan 2 molekul gula berkarbon 3 atau memerlukan 2 kali siklus Calvin. C. Tahap regenerasi. Regenerasi RUBP, sisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan mengikat fosfat dari penguraian ATP untuk menyusun kembali RUBP. RUBP berfungsi sebagai asektor CO2. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap dalam fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Reaksi terang adalah reaksi yang terjadi di grana atau tumpukan tilakoid dalam kloroplas. Dalam reaksi terang melibatkan 5, yaitu cahaya, klorofil, ADP, H2O, dan NADP. Proses terjadinya reaksi terang yang pertama, ekstasi elektron. Yang kedua, reaksi elektron. Dan yang ketiga, aktivasi klorofil. Reaksi terang menghasilkan
3, yaitu ATP, NADPH2, dan O2.